lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Orang Indonesia dinobatkan sebagai bangsa paling ramah di dunia. Jadi dinobatkan sebagai bangsa paling ramah gitu ya. Sebelum ini pernah juga dinobatkan negara paling dermawan. Nah, yang ini bangsa paling ramah pula nih, terbaik. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Orang Indonesia dinobatkan sebagai bangsa paling ramah sedunia. Di mata dunia, orang Indonesia dikenal sangat ramah dan sopan terhadap siapapun, baik turis bule maupun kepada penduduk lokalnya sendiri. Bahkan, sebutan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat ramah ini banyak diceritakan oleh para wisatawan dari luar negeri yang berlibur ke Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya jamuan istimewa ketika bule datang ke Indonesia dan mendapatkan perlakuan yang spesial, sehingga si turis pun merasa sangat nyaman. Sehingga tidak heran Indonesia dinobatkan menjadi destinasi wisata paling favorit dan terbaik bagi bule karena mereka mendapatkan hal spesial dari segi perlakuan orang Indonesia. Lantas, kenapa orang Indonesia dikenal sangat ramah di mata dunia? Ternyata, sebutan Indonesia sebagai bangsa yang ramah itu disebabkan oleh tradisi dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Sifat orang Indonesia yang ramah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat. Hampir seluruh budaya di Indonesia mengajarkan tentang sopan santun dan bersikap baik kepada orang lain. Mayoritas masyarakat Indonesia sendiri masih memegang teguh nilai-nilai itu. Contoh paling mudah dari bentuk keramahan yang ada pada masyarakat Indonesia dapat kita lihat langsung, misalnya pada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, yang mana mereka salah satu destinasi tujuan favorit bagi masyarakat Indonesia maupun turis mancanegara. Ketika kita berada di Yogyakarta, kita pasti akan menemukan banyak sekali masyarakat yang sangat ramah dan bersahabat. Contohnya, seperti kita bertemu dengan orang lain akan menggunakan panggilan Mas, Mbak, Pak, Bu, yang dimana hal ini sangat menunjukkan keramahan dan kesopan santunan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya budaya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Hofstede dalam Samovar tahun 2017, keramahan yang ada pada masyarakat Indonesia disebabkan karena masyarakat di Indonesia menganut budaya kolektivisme. Budaya kolektivisme menekankan keanggotaan kelompok dan ketergantungan individu secara emosional dan fisikal terhadap organisasi dan institusi. Kolektivisme sendiri berarti hubungan antar individu sangat erat dan terikat oleh kelompok. Keramahan yang ada pada masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi hari ini, melainkan sudah berlangsung sejak lama dan merupakan budaya yang diteruskan antar generasi ke generasi. Sehingga keramahan yang ada pada masyarakat Indonesia selalu ada dan menjadi ciri khas yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hal ini berkaitan pula dengan orientasi masa lalu yang dimana keramahan yang ada pada masyarakat Indonesia muncul berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Karena masyarakat Indonesia yang ramah merupakan budaya dari masa lalu yang masih dipegang teguh hingga hari ini. Adapun nilai-nilai budaya kolektivisme yang dianut oleh orang Indonesia sehingga berhasil disebut sebagai bangsa yang paling ramah sedunia adalah sebagai berikut. 1. Murah senyum. Murah senyum adalah sebuah kebiasaan yang tidak semua negara miliki loh. Orang Indonesia mudah sekali tersenyum, baik kepada orang yang dikenal ataupun orang asing sekalipun. Orang Indonesia akan dengan senang hati melemparkan senyuman kepada siapa saja yang mereka temui. Inilah mengapa orang luar negeri menganggap orang Indonesia sangat ramah, sebab tidak semua negara memiliki nilai budaya murah senyum seperti di Indonesia. 2. Bersikap santun. Bersikap santun adalah nilai kebudayaan yang diajarkan oleh orang Indonesia sejak kecil, terutama terhadap orang yang usianya lebih tua. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, sehingga sikap santun dan saling menghargai menjadi sangat penting. Itulah mengapa terhadap orang asing pun, orang Indonesia selalu bersikap santun dan tidak membeda-bedakan,
sebab orang Indonesia sudah terbiasa melihat perbedaan yang ada di kehidupan sehari-hari. 3. Suka bersosialisasi. Teman-teman pasti pernah menyaksikan atau mendapati saat dalam perjalanan menggunakan kendaraan umum seperti bus dan kereta, orang Indonesia suka mengobrol dengan penumpang lain yang bahkan tidak mereka kenal sebelumnya. Itulah orang Indonesia yang suka sekali bersosialisasi dan berinteraksi, baik dengan sesama orang Indonesia ataupun dengan orang asing sekalipun. Karena sikap ramah sangat penting ditonjolkan ketika bersosialisasi, maka orang Indonesia pun dikenal ramah di mata dunia. 4. Suka menolong. Salah satu nilai kebudayaan Indonesia adalah sikap tolong-menolong. Orang Indonesia sudah diajarkan untuk saling menolong sesama karena selain sebagai makhluk individu, manusia juga adalah makhluk sosial. Sikap suka menolong adalah salah satu bentuk keramahan yang orang Indonesia miliki. Misalnya, jika ada orang asing bertanya arah jalan, kita akan dengan senang hati menunjukkan arahnya ke arah yang betul. Sikap suka menolong di luar negeri ini jarang sekali dijumpai, sebab masyarakat luar negeri memiliki budaya individualisme yang cukup kuat. 5. Budaya gotong royong. Selain suka menolong, orang Indonesia juga memiliki budaya gotong royong. Hal ini meningkatkan rasa kebersamaan dan sikap ramah kepada sesama. Budaya gotong royong ini tidak dimiliki semua negara loh, sehingga orang Indonesia dikenal sangat ramah kepada sesama manusia. Selain faktor budaya, keramahan masyarakat Indonesia juga disebabkan oleh faktor lainnya. Yang pertama, budaya warga asing yang individualis. Jika dilihat dari segi budayanya, para penduduk di luar negeri, terlebih dari negara maju, memang memiliki background kultur yang berbeda dengan Indonesia. Kultur mereka cenderung individualis dan sangat jarang mengurusi perilaku orang lain. Inilah yang membuat para bule lebih terkesan kurang ramah dan cuek. Berbeda dengan orang Indonesia yang memiliki budaya gotong royong dan silih asih, sehingga orang Indonesia memang lebih ramah terhadap siapapun selama tidak menimbulkan gangguan ataupun keributan di lingkungannya. Ketika orang yang berasal dari negara yang individualis datang berkunjung ke Indonesia, mereka akan menemukan hal yang begitu kontras dengan apa yang biasa mereka lihat di negara mereka sendiri. Tentunya kontras dalam hal yang lebih positif dan membuat nyaman. Sehingga wajar gelar ramah itu selalu tersemat kepada masyarakat Indonesia. 2. Mindset. Orang Indonesia memiliki keinginan yang kuat agar negaranya diakui dan dipandang baik oleh seluruh dunia. Selain itu, rata-rata masyarakat Indonesia memang memiliki kecenderungan untuk memunculkan citra positif baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun untuk negaranya di mata dunia. Sehingga tidak heran, orang Indonesia selalu berperilaku baik kepada bule ataupun turis asing dengan harapan para bule dan turis asing ini merasa nyaman dan ingin kembali datang ke Ibu Pertiwi tercinta ini. Keramahan demi keramahan yang melegenda ini merupakan hal yang sangat bagus karena Indonesia akan mendapatkan exposure dari pengalaman para bule ataupun turis asing yang mereka ceritakan ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing. Dengan adanya pengalaman yang sangat baik dan berkesan ini, hal itu dapat memancing kedatangan turis asing lainnya ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan Indonesia khususnya dari sektor pariwisata. Oke guys, itu tadi ya video pembahasannya ini. Jadi Indonesia dinobatkan bangsa paling ramah gitu. Ini adalah salah satu ciri khas orang Indonesia gitu ya, masyarakat Indonesia yang memang sudah sangat terkenal dalam kalangan turis asing ataupun para wisatawan gitu ya. Sebab itu Indonesia jadi tempat favorite ini ya untuk para wisatawan gitu. Sebab itu banyak turis asing yang memang suka berkunjung ke Indonesia ini. Oke, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.